selamat datang di podcast Radio Merapi Indah bersama saya Donna Larusia, dan di sini saya nggak sendirian seperti yang Anda semua sudah perhatikan. Di sini saya sudah bersama mereka ya. Mereka ini yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik adalah mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Tidar yang sedang melakukan kegiatan PKL di Radio Merapi Indah. Dan di sini saya tentunya pengen ngobrol banyak dengan mereka tentang bagaimana Radio Merapi Indah, kemudian tentang kesan pesannya mereka berada di sini, kemudian tugas-tugas apa aja yang selama ini dikerjakan oleh mereka selama PKL di Radio Merapi Indah. Dan tentunya sebelum kita ngobrol banyak ke situ, ada pepatah bilang kalau misalkan tak kenal maka tak sayang. Nah, langsung aja kali ini dari yang pojok sendiri, ini Donna pengen nyapa dulu. Ya, halo, ini sama Mas siapa? Perkenalkan Mitra Merapi, nama saya Emmanuel Tito Pascal Karnain, biasa dipanggil Tito, dari mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar. Oke, alamatnya di mana nih Mas Tito? Alamat Bintaro, Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Oke, berarti masih dekat ya, masih dari dekat. Mertoyudan ke kampus Universitas Tidar ya. Dekat. Nah, lanjut lagi, tadi Mas Tito udah kenalan, terus sampingnya yang berkacamata. Ini sama Mas siapa? Ya, perkenalkan Mitra Merapi, nama saya Elsyam Bramasta Kumandang, biasa dipanggil Elsyam. Saya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar. Asal saya dari Purworejo. Wih, dari Purworejo ternyata Mitra Merapi. Ini berarti kalau ke kampus kan jauh tuh ya. Iya. Berarti Mas Elsyam di sini kos ya? Kos, bener. Oke, kosnya juga daerah dekat kampus Dekat atau? kampus, bawah kampus persis. Oke, berarti dekat ya. Dekat banget. Oke. Dari Purworejo bisa sampai Magelang. Ini gimana nih? Kok bisa langsung ke sasarannya ke Universitas Tidar, gimana Mas Elsyam? Mungkin karena takdir. Oke, takdir ya. Kalau misalkan mau bicara soal takdir, di sini Donna udah nggak bisa jawab apa-apa sih ya. Oke, berarti takdirnya memang harus di Universitas Iya. Tidar gitu ya. Oke deh, menarik sekali Mitra Merapi. Langsung aja kita sapa kembali yang di sebelahnya Mas Elsyam. Ada Mas siapa? Oke, halo Mitra Merapi semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hakiki. Saya dari mahasiswa Universitas Tidar, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Alamat saya itu di Kaliangkrik, Magelang. Anak gunung ya, biasa. Donna belum bilang, ternyata udah mengakui Iya. ya. Oke, Mas Kiki berarti di Kaliangkrik ya. Iya, berarti Kaliangkrik. di atas tuh. Oh benar di atas gunung lah, ya Oke, di bawahnya. Tapi kalau misalkan ada kelas online, kan biasanya selama ini kelas online ya. Iya. Kalau offline nih, OTW-nya dari sana ke Universitas Tidar perjuangan nggak sih? Kan dari atas tuh ke bawah. Iya, Nah, gimana? Ya perjuangan banget sih. Dari atas itu kan jalannya itu yang pasti naik turun, Iya. belok-belok kan banyak yang berlubang juga kan, juga perjuangan. Tapi ya gimana lagi, harus tetap dilaksanakan gitu, mencari ilmu gitu. Waduh, Cari ilmu. Oke, mencari ilmu berarti semangatnya luar biasa. Ini perlu dicontoh Mitra Merapi ya. Nggak masalah mau jalannya berliku-liku, harus nyebrang danau dulu, harus naik gunung. Oh, iya, Nggak benar. masalah ya. Nggak Yang masalah terpenting banget. adalah tetap melakukan kewajibannya untuk menuntut ilmu. Kalau di Kaliangkrik sendiri tuh yang menarik apa sih, Mas Kiki? Oh ya, banyak banget sih. Mungkin dari wisata alamnya sendiri itu banyak di Kaliangkrik. Yang mungkin yang terkenal itu ada satu, Ya. yaitu Nepal Van Java. Mungkin Oke. udah tahu Mitra Merapi semua. Nah itu kalau main ke sana itu udah dekat rumahku, boleh banget nanti mampir-mampir. Ya itu mungkin yang terkenal sih. Banyak Oke. juga ada Silancur, juga ada Mangli. Ya, Iya. itu masih banyak juga yang lainnya gitu. Oke, berarti kalau di wilayahnya Mas Kiki di Kaliangkrik itu yang menarik adalah wisata-wisata alam gitu Iya, ya. benar banget. Oke, Mitra Merapi, buat Anda yang belum ke Nepal Van Java, belum ke Silancur, dan banyak banget berarti ya Iya, wisata banyak yang ada banget. di Kaliangkrik. Ini boleh banget nih karena dekat sama punyanya Mas Kiki. Nanti bisa dikasih ini ya, apa kontak personnya Oh, boleh, kalau buat mau Mitra Merapi, mampir langsung bisa ke rumahnya Mas Kiki ya. Iya, boleh banget Mitra Merapi semua. Oke, udah ada yang dari Mertoyudan, Purworejo, kemudian ada Kaliangkrik, dan kemudian kita sekarang beralih Mitra Merapi ke ciwi-ciwinya ya. Kalau tadi udah yang ganteng-ganteng, sekarang Dora pengen nyapa yang ciwi-ciwi, yang cantik-cantik. Oke, ini sama Mbak siapa nih yang berkacamata? Perkenalkan, saya Pasya Rizky Ayu di Studio Lana Suara. Oke. Biasa dipanggil Pasya tapi bukan Pasya Ungu. Beda ya, Beda. Pasya Ungu itu laki-laki. Kalau yang ini perempuan beneran ya. Ya tuan. Oke. Saya
mahasiswa dari Universitas Tidar di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya. Alamat saya di Panca Arga Magelang. Oke, Panca Arga itu berarti di wilayah militer ya, Akmil ya. Oke, emang ada keluarga yang dari militer atau memang hanya tempat tinggalnya aja di? Hanya tempat tinggalnya aja di situ. Oke, dikirain ayahnya mungkin dari militer, tentara atau apa, bukan ya? Bukan. Oke, Mitra Merapi berarti masih dekat ya dari Akmil Panca Arga ke kampus Universitas Tidar. Iya. Ya, oke, lanjut lagi di sampingnya ini yang terakhir masih yang cantik, ada siapa? Halo Mitra Merapi, aduh disapa sama Mbak Dona cantik, aduh jadi malu nih. Mitra Merapi, perkenalkan, saya Marisa Fiorenza atau biasa dipanggil Marisa dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya itu beralamat di Prajenan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Mertoyudan, berarti ini yang deketan ada Mas Tito, ada Mbak Pasya sama Mbak Marisa ya. Masih deket-deketan Mertoyudannya ya. Berarti kalau berangkat ke sini bertiga. Beda-beda ya. Yang penting sampai di sini dengan selamat gitu ya. Nah, kalau Mbak Marisa sendiri di sekitarnya Mbak Marisa ada hal yang menarik nggak sih di tempat tinggal? Mungkin ada kayak kegiatan sosial atau apa yang mungkin bisa di-share ke Mitra Merapi? Mungkin Mitra Merapi belum banyak yang tahu kalau di dekat rumah saya itu ada rumah sakit ini swasta tapi yang Katolik gitu. Rumah sakit swasta tapi yang Katolik. Tapi di situ juga banyak pasien ya berarti ya? Betul, lumayan banyak. Oke. Itu nama rumah sakitnya boleh di-spill nggak? Boleh dong, nama rumah sakitnya Yoga Dharma. Oke, itu dekat berarti ya sama rumahnya Mbak Marisa ya. Oke, dan Mitra Merapi luar biasa sekali dari bermacam-macam suku dan budaya ya mereka berarti ya. Ada yang dari Mertoyudan, ada yang dari Purworejo, kemudian ada yang dari atas gunung. Dan mereka semuanya ini satu kampus di Universitas Tidar Magelang. Tadi prodinya berarti Pendidikan Bahasa dan Sastra. Pendidikan Bahasa dan Sastra. Berarti kalian ini ya pintar berbahasa ya. Amin. Amin. Tapi di sini Dona ini sih pengen tahu aja, maksudnya kenapa kalian milih prodi itu tadi untuk bahasa dan sastra? Mungkin dari Mas Tito yang bisa dikasih tahu nggak sih? Biar nanti Mitra Merapi juga paham ini prodi yang seperti apa, atau menurut versinya Mas Kiki sendiri? Mas Kiki, Mas Tito. Oh iya Mas Tito sendiri. Kalau saya milih prodi ini tuh, ini jujur jawabnya. Menghindari angka sebenarnya, tapi kok malah ternyata susah bahasanya. Ternyata susahnya di mana Mas Tito? Susahnya itu loh, banyak kata ternyata di bahasa Indonesia tuh banyak kata-kata yang apa ya? Yang susah, yang rumit untuk dipahami gitu ya. Sulit. Tapi sebelumnya suka nggak sih sama bahasa gitu? Ketika berbahasa atau apa itu suka nggak awalnya? Awalnya jarang berbahasa Indonesia kan, soalnya dari Jawa, terus kesehariannya pakai bahasa Jawa. Tapi bisa diikuti ya, maksudnya masih tergolong mudah gitu ya, bisa diikutin. Yang terpenting ngikutin step by stepnya aja kan. Oke, berarti kalau Mas Tito milih prodi ini karena menghindari angka ternyata Mitra Merapi, tapi ternyata terjebak sama aja ya. Oke, kalau dari Elsyam sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri, kalau jujur ya, saya kurang suka dengan bahasa Inggris. Jadi kalau mungkin di jurusan lain masih ada bahasa Inggris. Terus saya berpikir mungkin kalau di bahasa Indonesia nggak ada bahasa Inggrisnya. Ternyata pas semester 1 dan 2 masih ada mata kuliah bahasa Inggris. Oke, berarti judulnya terjebak lagi ya. Oke, Mitra Merapi, mereka ini sedang memberikan pendapat mereka atau apa yang membuat mereka ini memilih untuk masuk ke prodi Bahasa dan juga Sastra Indonesia. Kalau dari Mas Kiki gimana? Kalau dari aku ya, pengalaman dulu waktu SMA itu kan sebelumnya ada pendaftaran SNMPTN. Nah, di awal itu kan memilih, pilihan pertama itu dulu aku pilih teknik sipil, tapi di Universitas Tidar nggak keterima. Pilihan kedua itu saya daftar ke PBSI. Oh, kok ternyata yang iseng-iseng daftar, oh malah keterima. Ya gimana lagi, udah keterima, ya saya ambil dan saya jalani sampai sekarang gitu. Oke, PBSI. Ya, itu singkatan berarti
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tapi selama ini, sejauh ini dari Mas Kiki sendiri ada ini nggak rasa kecewa milih prodi ini, atau menjalani aja sesuai yang harus dijalankan? Ya menjalani aja ya, udah kelewat. Kalau mau kecewa kan udah terlambat juga. Lebih baik dijalani aja ya daripada dipikir pusing nanti stres sendiri gitu. Oke, berarti kalau Mas Kiki ini orangnya nggak pengen yang pusing-pusing ya. Iya, bener langsung banget, dijalani aja. Apalagi kalau misal sudah terlanjur basah gitu kan. Yang penting menjalani sesuai dengan prosesnya. Kalau dari Pasya Ungu. Oke, dari Pasya sendiri gimana nih? Kenapa bisa milih ini sih prodi Bahasa dan juga Sastra Indonesia? Kurang lebih sama kayak Tito ya. Oke. Menghindari angka. Tapi emang dari awalnya emang suka sama bahasa Indonesia, jadi pilih prodi ini gitu. Menghindari angka, sebenarnya kenapa sih angka harus dihindari? Kenapa? Kenapa ya? Nggak suka, bukan nggak suka. Nggak suka pusing karena angka yang hitung-hitungan gitu maksudnya. Nggak mau dipersulit. Tapi sejauh ini enjoy ya milih prodi ini. Alhamdulillah. Oke, kalau dari Marisa sendiri kenapa nih bisa milih prodi Bahasa dan Sastra Indonesia? Kalau dari Mas Risar sih awal-awal mau masuk kuliah tuh bingung Bang, mau ambil apa ya. Terus banyak teman-teman yang nyaranin, ambil, kan jurusan saya dulu IPA, jadi ambilnya yang berhubungan dengan IPA aja gitu. Tapi saya ngerasa kayak nggak mampu gitu kan Mbak. Terus akhirnya saya ini berpikir kalau misalnya akhir-akhir ini tuh lagi banyak baca buku cerita gitu. Betul. Terus akhirnya mikir kenapa nggak ambil pendidikan bahasa dan sastra aja gitu. Tapi kalau dari Marisa sendiri emang hobi nggak sih membaca buku? Hobi emang banget. suka berarti ya. Betul. Biasanya suka baca apa kalau Marisa? Ini sih Wattpad. Oke, yang terpenting membaca ya. Dan penting juga sih sebenarnya, apalagi literasi zaman sekarang, budaya membaca buku itu juga sudah minim sekali ya. Dan ini juga menjadi salah satu yang diprihatinkan, yang dikhawatirkan, bahwasanya semakin kesini harusnya budaya untuk membaca itu justru semakin digencarkan lagi harusnya ya. Nah, kalau semuanya di sini hobi baca nggak? Selain membaca sosial media ya, ada yang hobi ngebaca buku nggak? Kurang sih kalau baca. Ini Pasya lagi mau mendalami baca buku. Oh iya, Pasya lagi suka baca buku? Lagi Mau. Oh, lagi mau. Biasanya ke apa? Yang dibaca sukanya? Apa ya? Fiksi sih. Oh, fiksi. Oke. Dan mitra Merapi semuanya, di sini pokoknya Dona masih berbincang-bincang, masih ngobrol hangat dengan mereka-mereka mahasiswa dari Universitas Tidar yang tadi udah kenalan satu persatu, udah nyebutin juga kenapa mereka pilih prodi Bahasa dan juga Sastra Indonesia ya. Nah, kalau misalkan tadi milihnya kan prodi Sastra Indonesia ya. Sebelumnya kalian ini sudah kenal atau memang disatukan karena ada tugas di sini? Sebelumnya gimana? Mungkin dari Tito? Sebelumnya cuma kenal sama Pasya, kan satu kelas sama Pasya dari semester 1. Gitu, okay. Sama Kiki, sama Elsyam, sama Marisa itu belum kenal. Oh, berarti baru di sini kenal. Baru di sini ketemunya, kenal ya. Elsyam juga gitu? Kalau Elsyam pas sebelum masuk sini kenal sama Hakiki karena sama satu kelas, terus satu organisasi juga. Oke. Kiki gimana? Kalau aku sendiri kenal sama Elsyam sama Marisa, kan udah pernah satu kelas, ya banyak tugas bareng, kan suka ngerjain bareng, jadi tahu oh itu orangnya. Terus Pasya sama Tito itu belum kenal sama sekali waktu sebelumnya datang sini, belum. Berarti kenal di sini ya. Kalau Pasya? Sama juga, baru kenalnya sama Tito karena dulu sekelas. Kalau sama Marisa, Elsyam sama Kiki baru cuma kenal di sini ya. Tahu namanya aja. Oke, dari Marisa gimana? Kalau dari Marisa cuman kenal Hakiki aja karena dulu pernah satu kelas. Oke, berarti selama di sini kalian berarti jadi kelompok ya untuk menjalankan tugas yang diberikan dari kampus untuk PKL di Radio Merapi Indah. Ini semuanya sejalan ya?
jalan. Jalan ya, harus ya. Oke, Mitra Merapi luar biasa sekali. Ini mereka mahasiswa dari Universitas Tidar yang tadi udah memperkenalkan diri, udah panjang lebar, udah ngasih tahu juga alasannya kenapa bisa memilih prodi Bahasa dan juga Sastra Indonesia. Nah, sekarang nih Dona pengen ngebahas soal yang ada di Radio Merapi Indah. Selama ini yang awal-awal kalian pikir Radio Merapi Indah itu seperti apa sih, atau memang udah ada yang ngerti dunia radio itu seperti apa? Mungkin masing-masing ada yang tahu nggak? Dari Tito mungkin belum tahu. Elsyam juga belum tahu sama sekali. Kalau dunia radio sebelum magang ini belum tahu. Oh, belum tahu. Kalau Kiki? Ya sama, belum tahu juga. Oke. Kalau Pasya gimana? Iya, sama juga. Belum tahu. Marisa mungkin ada ini nggak sih? Ada pengalaman tentang radio atau udah tahu di radio itu seperti apa? Kalau radio mungkin secara umum aja ya, isinya tentang siaran-siaran gitu, mungkin teknisinya, tapi nggak mendalam gitu. Nggak mendalam, terlalu masuk ke dalam gitu ya. Tapi pernah punya pengalaman sebelum ke radio? Mungkin ada apa di radio mana atau apa gitu? Pernah nggak? Maksudnya di radio-radio belum, tapi pernah ini karena Marisa itu ikut UKM UBC Radio yang kebetulan ada di Universitas Tidar, jadi pernah nyoba beberapa kali. Siaran. Oh, luar biasa. Berarti dari Marisa udah punya pengalaman ya untuk di sini di radio gitu ya. Walaupun nggak banyak tapi kan pernah terjun ke situ gitu. Oke, nah kalau sebelumnya kalian tahu nggak sih Radio Merapi Indah itu? Maksudnya kalian udah paham belum lokasinya di mana atau ini radio apa? Pernah terdengar atau enggak sih? Kalau dengar pernah, karena dulu kan kakek nenek suka dengerin radio gitu kan. Tapi kalau lokasi belum tahu. Belum tahu. Tapi dengerin Radio Merapi Indah juga? Ya cuma kayak sekilas gitu. Radio Merapi Indah gitu ya. Kalau dari Elsyam gimana? Biasanya Purworejo? Jauh ya berarti jauh. Ya? Karena Elsyam dari Purworejo, jadi tahu Radio Merapi Indah pas pembagian itu, terus tak cari di Google Map Radio Merapi Indah. Langsung kepo-kepo ya, stalking ya Radio Merapi Indah gimana gitu ya. Kalau dari Kiki gimana? Ya sama sih kayak Tito, yang kakak nenek kan suka dengerin radio juga. Nah, biasa malam kan suka muter wayang itu kok. Nyarinya itu tetap Radio Merapi Indah. Tak taunya Radio Merapi Indah ya dari situ. Berarti udah jadi pendengar ya di program wayang gitu ya, Radio Merapi Indah. Luar biasa. Kalau dari Pasya gimana? Kalau dari Pasya masih asing ya. Masih asing. Baru dengar juga karena tahu PKL ini, jadi tahu Radio Merapi Indah. Sebelumnya berarti nggak tahu sama sekali ya? Nggak tahu. Kalau dari Marisa? Sama juga kayak Pasya, baru tahu waktu kita kedapatan magang di PKL Radio Merapi Indah. Lanjut lagi ya Mitra Merapi. Ini Dona makin kepo nih. Tadi udah ngomongin soal Radio Merapi Indah, ternyata sebagian besar dari mereka tahu, cuma belum paham banyak gitu ya. Nah, kalau menurutnya Tito, Radio Merapi Indah seperti apa? Yang mungkin sekarang kamu udah banyak melakukan kegiatan di Radio Merapi Indah. Nah, ini menurut kamu gimana? Ya seru, ternyata seru ya. Iya. Kalau Elsyam? Memberikan banyak pengalaman di sini. Seru banget. Seru banget ya. Kiki gimana? Ya, selama di sini di Radio Merapi Indah ya banyak ilmu yang saya dapat. Juga orangnya seru-seru. Ternyata nggak begitu sepaneng lah di sini gitu. Nggak sepaneng ya. Kalau dari Pasya? Buat pertama kalinya aku siaran di sini, jadi kayak seru aja gitu. Dari Marisa gimana? Kalau dari Marisa seneng banget di sini kan dapat ilmu-ilmu baru yang belum pernah didapetin di luar sana gitu. Ini tadi udah ngasih tahu pandangannya ya Radio Merapi Indah itu seperti apa. Tapi kan Mitra Merapi belum tahu nih, maksudnya kalian itu di sini ngapain aja. Nah, kegiatan di RMI yang kalian lakukan apa? Mungkin yang pertama kali dari Tito? Pertama kali kegiatan di sini tuh ya siaran malah. Langsung siaran. Terus menurut Tito gimana? Langsung terjun ke siaran, tadinya panik nggak sih? Grogi nggak? Paniknya pasti tuh Mbak, kan sama Mas Yuda itu belum kayak disuruh lihat gitu kan, belum langsung disuruh terjun ya. Tapi biasanya malah bagus yang seperti itu. Jadi kita mencoba dulu, baru kita tahu, bisa merasakan gitu ya. Kalau dari Elsyam? Ya mungkin siaran gimana? Mungkin karena pertama kalinya di ini siaran yang
di radio langsung, jadi ya agak kayak grogi gitu. Grogi ya. Oke, kalau dari Kiki? Ya masih sama dengan teman-teman yang lain, rasa grogi itu pasti ada Iya, di betul. awal siaran. Ada rasa takut dikit lah, takut salah pastinya kan. Baru pertama kok langsung coba siaran langsung lagi ya gitu. Rasanya cuma grogi sama takut aja sih. Oke, berarti itu udah sekaligus ini ya kendala-kendala kalian dalam siaran Iya, ya. benar banget. Oke, kalau dari Pasha gimana? Iya itu sama, grogi, takut salah ngomong. Mm-mm. Tapi juga bisa ini sih ngelatih biar bisa ngomong gitu. Biar bisa ngomong, berbahasa juga ya. Oke, lanjut yang terakhir dari Marisa gimana? Sama aja, dari awal udah langsung dikasih siaran, skripnya belum ada, gitu, grogi banget. Cuman happy-nya bisa maju adrenalin aja. Iya betul, luar biasa sekali. Nah, kalau di Radio Merapi Indah itu kan siarannya nggak hanya berbahasa Indonesia ya, Iya. tapi kita juga ada program campur sari. Nah, program campur sari ini kan kita harus berbahasa Jawa. Apalagi juga segmentasinya Radio Merapi Indah itu adalah beliau-beliau yang sudah berusia tua, sudah berusia lanjut. Dan menurut Tito sendiri gimana ketika siaran pakai bahasa Jawa? Tadi katanya biasa di rumah berbahasa Jawa kan? Iya. Kalau campur sari itu kayak apa ya? Segmen yang paling disukai di sini. Oke. Soalnya lumayan lancar lah ngomongnya daripada berbahasa Indonesia kan belibet. Oh, justru malah lebih Lancar sampai pakai campur bahasa sari. Jawa ya kalau Tito ya. Oke, luar biasa. Kalau dari Elsyam berbahasa Jawa gimana? Ada ini nggak sih? Apa belibet-belibetnya gitu nggak? Kalau belibet pasti ada, Oke. tapi ya dinikmati aja. Lebih bahasa Jawa itu bisa, tapi bukan yang kromo-kromo gitu. Jadi Iya. kalau pas siaran juga harus milih-milih kata dulu. Jadi sebelum open mic itu biasanya Iya. ini ya cari dulu ini aku mau ngomong bahasa Iya, Jawa mau- ini mau ngomong apa? bener tentang- nggak iya. gitu ya? Oke, luar biasa. Kalau dari Kiki gimana? Sudah biasa berbahasa Jawa? Kalau berbahasa Jawa itu setiap harinya pasti berbahasa Jawa, tapi Oke. kan yang digunakan nggak bahasa Jawa kromo alus gitu kan, jadinya di sini harus belajar dulu pakai kata ini, memilih Iya. kata ini ya, jadi menambah wawasan baru di situ. Oke, dari Pasha gimana nih? Senyum-senyum aja dari tadi di Mitra Merapi. Pengalaman pertama kali ya kayaknya. Iya. Buat ngomong bahasa Jawa krama karena biasa di rumah ngomong bahasa Indonesia. Oke. Dan berterima kasih juga sama Mbak Dona karena pertama kali siaran campur sari kan aku sama Mbak Dona. Jadi Iya. pertama kali ngomong bahasa apa Jawa krama aku dikasih tahu dulu sama Mbak Dona. Oke, sebenarnya sama sih di sini Dona juga banyak belajar karena biasanya Dona juga di rumah nggak biasa untuk berbahasa Jawa, tapi karena memang di Radio Merapi Indah dan di program Campur Sari itu kita dituntut untuk berbahasa Jawa, jadi sama sebenarnya kayak Pasha, Dona sebelumnya juga belajar dulu dan alhamdulillah berarti kalau sekarang mungkin Pasha menganggap bisa belajar dari Dona gitu ya. Oke, luar biasa, thank you banget Pasha. Kemudian dari Marisa gimana nih ketika siaran harus menggunakan bahasa Jawa? Kalau Marisa bingung ya Mbak, soalnya di rumah ini percakapan di rumah itu pakai bahasa Indonesia full Oke. gitu. Kalau misal pun pakai bahasa Jawa lebih Jawa ngoko. Jadi ketika harus dipasrahi buat ngomong pakai bahasa Jawa yang halus itu susah dan harus nyari-nyari dulu kata-kata yang pas tuh gimana. Oke, tapi sejauh ini kalian bisa melewati itu tentunya ya. Luar biasa. Ini adalah poin tersendiri juga di Mitra Merapi buat mereka-mereka yang mau untuk belajar. Nah, kalau tadi Dona udah tanya nih tentang ketika kalian siaran harus pakai bahasa Jawa. Nah, yang tadi Dona juga udah bilang bahwasanya di Radio Merapi Indah itu mayoritas sebagian banyak pendengarnya itu adalah mereka-mereka yang sudah berusia lanjut. Nah, biasanya kalau anak-anak muda ini kan taunya radio itu radio yang gaul gitu ya. Radio yang kayak curhat-curhat aja gitu. Nah, kalau di sini yang kalian tahu kan memang kita seperti apa ya, menghadapi mereka yang sudah tua, jadi gimana kita harus bisa bersikap, harus bisa berucap gitu ya. Nah, dari Tito gimana untuk segmentasi Radio Merapi Indah yang memang orang-orang yang sudah berusia lanjut? Bener Mbak. Oke, kayaknya kurang fokus ya. Gitu. Iya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ini Dona ulang lagi ya. Jadi gimana menurut Mas Tito ketika di Radio Merapi Indah ini segmentasinya adalah mereka orang-orang tua atau orang-orang yang udah berusia lanjut, menyikapinya gimana dari Mas Tito? Menyikapinya ya kalau ngomong itu lebih kayak
apa ya, diperhalus lah. Oke, diperhalus. Jadi biasanya keras ya kalau ngomongnya. Iya, kalau ngomong. Menyesuaikan aja. Oke, Kita ngomong menyesuaikan sama siapa. ya. Oke, baik. Kalau dari Elsia? Pemilihan kata sih Mbak. Misal mau siaran kita harus siap-siap dulu, jangan sampai kita pas siaran itu mengucap kata-kata ya itu seharusnya untuk anak-anak muda, enggak untuk yang sepuh-sepuh gitu. Oke, luar biasa. Kalau dari Kiki sendiri gimana? Ya sama tadi dari Mas Elsam sama Tito, memilih kata itu, kan segmentasinya itu dari orang tua sendiri. Iya. Tidak baik menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak enak didengar, atau bahasa-bahasa yang tidak halus. Nah, dari situ mulailah belajar dari menggunakan bahasa-bahasa halus untuk menghadapi orang tua seperti itu. Oke, berarti kalau dari Mas Kiki ini ya lebih ke menyikapinya menyesuaikan Ya, ya ketika menyesuaikan. kita berbicara dengan siapa, terus pemilihan katanya yang harus digunakan dengan anak-anak yang nggak pantas ke orang tua jangan dipakai kayak gitu ya. Iya. Kalau dari Pasha gimana? Iya, sama menyesuaikan aja ya. Mhm. Jadi anggap aja kayak kita lagi ngobrol sama orang tua. Oke. Seperti itu. Dari Marisa? Mungkin udah diwakilin sama temen-temen. Oke, pilih ya. Ya mungkin sebelum mulai harus ini lagi sih diolah-olah kata-katanya biar gak salah ucap. Oke, tapi kalau misalkan jujur nih, ketika kalian siaran lebih enjoy pakai bahasa Indonesia atau lebih enjoy pakai bahasa Jawa? Bahasa Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sih. Kalau Tita kayaknya bahasa Jawa. Oke, Beda ada sendiri. juga ya bahasa Jawa ya. Oke, Mitra Merapi luar biasa sekali. Ini teman-teman dari Universitas Tidar Magelang yang sudah berbincang banyak nih gimana sih ketika ada di radio siaran, terutama berarti berhari-harinya kalian juga siaran kan? Iya. Nah, lanjut lagi kalau tentang produksinya di sini kalian itu Dona dengar-dengar juga kalian pernah disuruh membuat ini ya laporan feature, itu adalah karya jurnalistik untuk kalian menginformasikan tentang kolam Gunung Merapi. Iya, Tirto Merapi. Nah, ini gimana nih menurut Tito? Produksinya ya seru Mbak, buatnya kan itu berapa hari Yuki? Berapa hari? 3 hari. 3-4 hari ya. 3-4 Oke. hari kan. Jadi lebih tahu tentang itu kolam Tirto Kolam Tirto Merapi, Merapi. terus ya sejarah-sejarahnya gitu kan sebelumnya belum tahu sama sekali. Oke, berarti menambah ini juga Iya, wawasan ya. iya. Kalau dari Elsyam? Ya benar sih Mbak, yang dikatakan Tito menambah wawasan kan itu merupakan simbol dari sejarah dari Gunung Merapi, dan itu kemarin dari Mas Yudas juga banyak cerita tentang sejarah Magelang yang berhubungan dengan gunung-gunung itu, jadi ilmu baru. Sebelumnya nggak pernah Nggak tahu. tahu ya. Iya. Oke, kalau dari Kiki gimana? Ya, pengalaman kemarin yang membuat video itu banyak banget sih. Dari awal pembuatannya itu nanti pembuatan dari sinopsis, baru dikembangkan ke naskah nanti disusun buat tag video. Itu banyak banget. Jadi menambah ilmu juga wawasan, juga tahu makna dari pembuatan dari kolam Tirto Merapi sendiri di Radio Merapi Indah ini. Oke, kalau dari Pasha, Kurang lebih hampir sama sih. hampir samanya gimana nih? Biasanya kan punya pendapat sendiri ya. Dari Pasha mungkin sebelumnya nggak tahu, kemudian jadi ngerti yang namanya kolam Tirto Merapi itu gimana gitu. Mungkin bisa dijelasin nggak? Berasa kayak belajar sejarah lagi sih. Oke. Sejarah masa lalu. Sejarah masa lalu ya. Tapi masa lalunya yang enak-enak Enak aja aja. ya. Oke, kalau Marisa gimana? Ya, seperti biasa udah diwakili. Nah mungkin ini aja sih bener kata Hakiki, karena Iya. video feature itu kan pertamanya ada suruh sinopsis, kemudian naskah dan tentang pembagiannya itu kita baru pelajari di sini, jadi nambah ilmu Mbak. Oke. Tapi kalian ini ya menjalaninya dengan sepenuh hati ya. Iya. Iya dong. Oke, seneng ya. Ya pastinya Enjoy. senang, enjoy juga. Oke. Kelihatan kok ini dari muka-mukanya sudah bercahaya Mitra Merapi ya. Oke, sebelum kita lebih lanjut kan awal-awal kalian PKL di sini itu ada juga kegiatan ini ya di lapangan off Oh, iya. air yang Iya. postpay ya. Nah, itu menurut kalian gimana? Ada yang dapat hadiah nggak waktu itu?
ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Lumayan ya dietnya Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Berarti masuk-masuk dapat rezeki ya. Berarti endingnya nanti juga berkah pasti. Amin. Amin. Oke. Kemudian selain tadi udah bikin karya jurnalistik, udah mengikuti off air di lapangan juga, itu ada lagi yang kalian kerjakan di sini seperti live report, mungkin melaporkan situasi di jalan atau di sudut-sudut kota, ada apa gitu ya? Iya. Iya, benar. Oke, dari Tito gimana tuh? Iya, baru ini kan minggu ini baru buat ini apa sandiwara radio sama live report baru 2 hari ini. Oke, tapi gimana? Ada kendala nggak waktu? Kalau kendalanya yang itu Mbak, apa live report kan di jalan tuh, Iya. terus pengambilan videonya susah. Oke. Terus kita ngomong itu harus nunggu sepi dulu gitu Iya. Mbak, biar dengar gitu. Oke. Kalau dari Elsyam? Mungkin kendalanya di nyari beritanya ya, Mbak. Kan ini berita belum tentu ada. Nah, kita mungkin harus lebih lagi memutar otak untuk cari-cari beritanya. Oke, tapi dapat juga ya beritanya. Alhamdulillah. Ya? Oke, kalau dari Kiki gimana? Dari aku sendiri ya sama tadi sama Elsam sama Tito, tapi ada satu yang lebih itu kadang buat live report itu ditontonin ibu-ibu bapak-bapak kadang malu gitu loh. Kok langsung kadang kepikiran itu ngapain gitu kan, jadi malu sendiri gitu. Oke, tapi ini ya tetap berhasil kan? Ya berhasil sih, gimana caranya harus berhasil. Iya, dan itu pengalaman baru juga Iya, dong pasti bener buat banget. Kiki ya. Kalau dari Pasha gimana? Kendala dari live report juga ya. Gimana kendalanya? Kalau misal cari-cari berita di jalan hampir sama sih. Sekarang terkendala kalau suara kendaraan, karena suara Pasha kan Kecil kecil ya. kan, Iya, gitu. Kadang oke. itu aja sih kendalanya. Dari Marisa? Kendalanya ya seperti biasanya dibagi. Kalau dari Marisa ya sama aja, cuman yang rada susah itu buat nyari topik beritanya. Kadang harus ngulik-ngulik, padahal nggak setiap hari ada berita baru. Oke, luar biasa sekali. Berarti dari kendala-kendala itu kalian semua bisa melewati kan, pastinya bisa menyelesaikan tugas dengan baik ya. Luar biasa, poin tersendiri juga nih buat mereka-mereka yang tetap berusaha walaupun banyak kendala yang dialamin ya. Nah, tadi Tito juga ngomongin soal sandiwara radio. Berarti itu kalian juga pernah ditugaskan berarti ya. Iya, Nah, pernah. tentang sandiwara radio itu sendiri, tantangan tersendiri ada nggak? Langsung dari Marisa aja biar nggak diwakilin ya. Tahu aja mana? Kalau dari Marisa kebetulan kedapatan jadi narasi. Nah, Oke. waktu itu Marisa lihat ini contoh buat sandiwara radio yang ada di YouTube gitu. Pas Marisa coba contohin, ternyata kok jadinya aneh gitu. Itu aja sih yang buat susah karena buat Oke. paduin suaranya. Tapi dapat ini ya, pandangan gambaran gitu ya, karena udah ngeliat tutorial lah intinya ya. Oke. Kalau dari Pasha gimana? Kalau dari Pasha di sandiwara radio ini Pasha dapat 2 peran. Nah, harusnya kan kalau 2 peran itu harus beda suaranya ya. Yap. Nah, itu yang susah sih, ngebedain suara peran pertama sama peran kedua itu. Oke, ini di sini Pasha perannya gimana? Jadi ini Farida Farida. sama Nyi Roro Kidul. Oke, berarti tantangan juga ya, harus membedakan suara padahal suaranya Pasha juga standarnya kecil gitu ya. Oke, tapi bisa dilewatin ya. Bisa dong. Luar biasa. Lanjut lagi ke Kiki gimana? Ya kalau dari aku kendalanya itu paling buat pembuatannya ya, kan sandiwara radio itu pembuatannya juga cukup lama, kan nggak sehari 2 hari jadi. Yang itu mungkin jadi kendala awal di sandiwara radio ini. Itu mungkin dari memerankan itu kan aku sendiri kan juga belum tahu karakternya seperti apa, suaranya gimana, kan harus bagaimana caranya mengulik biar bisa gitu. Oke, tapi bisa ya? Ya, Jadinya bisa lah sekarang. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Kalau dari Elsyam gimana? Mungkin itu ya, kan sandiwara radio yang dilihat suaranya aja. Jadi kesulitan pada suara sih yang aku kan jadi Mardian. Nah, itu biar suaranya karakternya seperti Mardian gitu ya, mungkin yang susah seperti itu. Oke, bisa dikasih spill dikit nggak sih Mardian gimana? Kan Mardian di episode itu kan dikutuk jadi manusia harimau. Oke. Mungkin suara harimaunya
Oke, luar biasa ya. Oke. Kemudian kalau dari Tito gimana? Hampir sama. Kendalanya itu Mbak, apa tinggi rendahnya nada pas kita ngomong itu loh Mbak, kayak intonasi gitu pas apa ya? Aku sing lucu apa tuh? Oh ya, Bisa dibasir. yang hayo mau kemana, nah itu kayak aneh gitu Mbak kalau didengerin lagi. Oke, tapi bisa kan akhirnya ya. Berarti di sini kalian juga dituntut untuk berakting dong. Nah, sebelumnya kalian juga pernah berakting atau memang baru di sini aja? Baru di sini. Kayaknya kalau Hakiki udah pernah. Udah Oke, Hakiki udah pernah berarti. Acting tapi enggak radio sih, kayak lebih ke drama. Iya, Drama, ya. hampir mirip ya. Iya, Cuma hampir kalau mirip. di drama kan di gambar. Gambar. Oke. Ini cuma suaranya aja. Nah, itu yang sulit kan. Kalau langsung ke drama kan bisa langsung sekalian mengekspresikan. Betul. Kan itu jadi tahu. Kalau suara itu kan agak sulit gitu. Oke, kalau Kiki kemarin jadi apa di Sandiwara Radio yang dikerjakan nih? Kebetulan aku jadi sembara. Sembara. Ceritanya gimana? Bisa di-spill nggak? Kayak tadi Elsyam kan udah ngasih tahu tuh suara harimau kayak gimana. Biar Mitra Merapi juga ini makin kepo. Ya, kalau karakter sembara sendiri itu karakter seorang yang baiklah di sandiwara itu, yang memiliki kekasih Farida, Oke. tapi ditinggal menikah gitu. Iya, waduh berarti perannya jadi galau ya. Galau sih. Tapi di situ kamu nggak dituntut untuk galau kan? Enggak sih, enggak dituntut sih. Oke. Kalau tadi udah ngobrol banyak soal Sandiwara Radio, ini kan juga nggak jauh beda. Berarti kalian juga pernah disuruh untuk rekaman iklan ya? Iya. Ini juga kalian berakting tapi dari suara gitu. Iya. Nah kalau kalian susah mana nih? Sandiwara Radio atau produksi iklannya sendiri? Dari Marisa gimana? Kalau Marisa Sandiwara Radio sih. Lebih susah Sandiwara Radio betul. ya? Karena karakternya tuh lebih bervariasi Oke. daripada yang iklan gitu. Kalau dari Pasya? Iya, lebih susah sandiwara karena kalau sandiwara itu kan udah ada peran yang memang benar-benar ada gitu kan. Nih jadi kadang memerankannya itu harus bisa Harus paham benar-benar dulu. totalitas ya. Kalau dari Kiki? Ya benar sih, ada sandiwara radio yang mungkin agak sulit karena kalau sandiwara itu benar-benar meranin peran yang didapat gitu, jadinya agak sulit. Kadang kalau belum tahu perannya itu kan harus mencari-cari dulu Iya. gimana karakternya, suaranya, kan itu yang menjadi lebih sulit itu. Oke, dari Elsyam? Kalau dari Elsyam kurang lebih sama dengan teman-teman kan. Sandiwara Radio itu udah misal meranin siapa lah, itu kan udah pasti ada yang diperanin itu. Kalau iklan kan kita yang dituntut kreativitas kita, jadi bebas dalam berekspresi gitu. Kalau Sandiwara Radio kayak harus ada acuannya gitu. Oke. Terpaku gitu. Berarti lebih sulit Sandiwara Radio ya. Kalau dari Tito? Tahu. Sama. Sama ya. Sandiwara Radio itu Mbak yang ya tadi kesulitannya di itunya, tinggi rendahnya apa nadanya gitu loh Mbak. Pas Oke. ini gimana, apa situ gimana. Berarti lebih totalitas di Sandiwara Iya. Radio Iya. ya, karena sudah ditentukan kalian jadi apa. Berarti memang harus benar-benar mendalami peran itu gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kalau tadi udah bahas banyak banget mereka selama kegiatan di Radio Merapi Indah itu ngapain aja. Tadi udah macam-macam banget ya. Udah bikin karya jurnalistik, kemudian udah ada off air juga. Itu Iya. pertama kalinya ya, langsung terjun ke lapangan ya. Kemudian juga tadi udah ada live report di jalan, ada Sandiwara Radio, ada produksi iklan dan lain sebagainya. Nah kemarin yang terakhir karena setiap bulan itu di Radio Merapi Indah juga ada pertemuan monitor Merapi Indah. Nah ini kalian juga diajak kemarin ya. Iya, benar. diajak. Oke, gimana tanggapannya nih? Langsung ketemu sama pendengar, langsung ketemu sama beliau-beliau. Gimana dari Marisa? Kalau dari Marisa baru pertama kali ini ya ketemu pertemuan yang isinya tuh kebanyakan rata-rata sepuh-sepuh gitu. Oke. Jadi pengalaman baru buat Marisa. Oke. Kalau dari Pasya? Iya, pengalaman baru juga, bisa ngobrol bareng pendengar. Jadi yang biasanya kan kita cuman ngobrol di radio, ini bisa ketemu secara langsung. Ya baru tahu juga ternyata kayak gini. Oke, asik ya. Kalau dari Kiki gimana? Ya pastinya seru sih bisa ketemu langsung dari pendengar-pendengar Radio Merapi Indah yang rata-rata itu orang-orang yang udah lanjut usia, jadi tahu
masih banyak yang suka ngedengerin radio walaupun itu usianya udah tua gitu. Oke. Dari Elsyam? Kalau dari Elsyam asik sih. Yang Elsyam tahu kan nama udara itu yang punya penyiar saja. Ternyata pendengar juga punya nama udara masing-masing Okay. dan namanya unik-unik lagi. Iya, berarti itu yang bikin menarik ya Iya, menurut benar. Elsyam ya. Luar biasa. Kalau dari Tito jangan bilang sama. Ya. Mungkin karena ini ya Mbak baru pertama kali ketemu terus belum kenal Iya. akrab lah, jadi masih belum tahu banyak tentang itu PMMI gitu. Baru pertama kali. Kemarin pertemuan PMMI itu kalian ada tugas sendiri nggak sih? Mungkin melakukan apa, mengabarkan situasinya, dibikin berita atau apa gitu? Ada nggak? Ada sih. Ada bikin Ada juga. bikin ya melaporkan situasi di Berita. situ jadi berita. Berarti sama, nggak jauh beda kayak kalian ketika live report ya, di Iya. jalan atau apa gitu. Melakukan wawancara juga sih. Oke, wawancara juga. Iya. Berarti kalian juga ini interaksi sama pendengar langsung ya. Iya. Oke, gimana tuh? Ada ini sendiri nggak tantangannya nggak? Tantangannya mungkin lebih memilih kosakata ya, Oke. karena ini para sesepuh jadi ngomongnya jangan yang buat anak muda. Iya, baliknya ke situ ya, harus Cara bisa menyampaikan, menyesuaikan iya. gitu ya. Oke, luar biasa sekali Mitra Merapi. Kalau tadi udah ada pertemuan PMMI, itu memang setiap bulan di Radio Merapi Indah itu ada seperti itu ya, untuk kumpul bersama dengan pendengar, para monitor Merapi Indah. Nah, yang tugas terakhir kalian nih kan kalian di sini juga udah saat-saat terakhir ya. Saat-saat terakhir, maksudnya saat-saat terakhir kalian melakukan kegiatan di Radio Merapi Indah. Nah, tugas terakhir kalian adalah di podcast ini nih. Kalian bisa mengekspresikan. Jadi selama berapa lama kalian di sini? Hampir 1 bulan. 40 hari. 40 hari, ya. Oke, 40 hari kalian di sini gimana aja lah dari podcast ini, kesan dan pesannya gimana? Dari Marisa deh. Kesan-pesan apa ya? Oh, dari teman-teman dulu. Kesan dan pesannya seru, terus Oke. nambah pengalaman yang tadi dibilang Kiki kita tahunya pertama itu kayak sepaneng gitu Mbak, ternyata Oke. Asik ya. Iya. Kalau dari Kiki? Kalau dari aku sendiri tuh kesannya di sini tuh banyak banget sih. Orangnya itu enak-enak lah. Nggak buat bosan di situ. Orangnya juga ramah-ramah. Ternyata di radio itu gini lah, ada penyiaran juga. Selain penyiaran juga banyak lagi, ada podcast juga, ada produksi juga. Di sini juga banyak banget ilmu yang Kiki dapat setelah PKL di sini. Mungkin pesan yang bisa Kiki sampaikan buat Radio Merapi Indah, selanjutnya bisa mempertahankan menjamu mahasiswa seperti kami yang sedang PKL seperti itu. Mungkin situ aja. Oke, thank you banget buat Kiki. Ini Dona pengen tanya ke Elsyam kesan dan pesannya, tapi ke orang-orangnya kayaknya asik ya kalau misalkan setiap dari kalian nih kan punya nih kalau lagi siaran favoritnya itu sama penyiar siapa sih? Dari yang nyebelin, dari yang benar-benar teratur gitu ya, dari yang santai. Nah, menurut kalian siapa nih? Dona mau tanyain satu-satu, dari Pasya dulu. Gimana Pasya? Gimana? Iya, menurut Pasya selama di sini orang-orangnya mungkin dari penyiar-penyiarnya, karena kan memang setiap hari kalian siaran ya, lebih banyak berinteraksi dengan para penyiar. Nah, penyiar-penyiar di Radio Merapi Indah mungkin yang jadi favorit atau yang paling ini killer atau apa gitu, ada nggak? Nggak ada sih, karena biasa aja. Kalau dari Kiki? Mungkin semuanya ya hampir sama ya di sini. Penyiarnya ramah-ramah, bisa ngebimbing awal-awal itu, bisa ngebimbing, memberi informasi gini caranya, gitu caranya. Itu ya yang bikin enak yang di sini waktu siaran. Mungkin yang paling enak itu sama Bu Cici ya. Kadang suka cerita, suka sharing-sharing kehidupan kita waktu di rumah, waktu di jalan, itu suka sharing-sharing, banyak ceritanya di situ.
kadang juga kalau sama Mbak Anissa sendiri banyak guyonnya juga, tapi guyonnya itu agak gimana gitu. Ya gitulah. Agak gimana ya, nggak usah disepil Iya, ya. agak gimana gitu. Oke, kalau yang paling ini menurut kalian sharingnya harus benar-benar nggak bisa santai sama siapa? Nggak ada ya. Nggak ada. Semuanya santai berarti ya. Bukan nggak bisa santai tapi kayak lebih kaku gitu. Sama Mbak siapa? Dona. Takut sama aku? Lebih takut sih. Takut ya itu, takut salah ngomong gitu. Dan Takut kalau sama Anissa itu ya kayak gitu udah lost. Lebih lost. Iya. Oke. Tapi ini ya Dona nggak galak kan? Oke, Elsyam gimana? Kalau aku mungkin semua penyiar sama seru semua. Terus juga di studio kan nggak hanya siaran aja, pas di sela-sela siaran juga ngobrol-ngobrol, tipe asik semua. Dari Bu Cici mungkin paling bisa mengerti saya, misal pas baca berita kan kan panjang banget kan, tahu kalau saya baca panjang mata saya kan nggak susah fokusnya. Nah, kemarin ada berita panjang A dan B, Bu Cici suruh bagi 2, paling mengerti saya. Terus kalau semua asik sih, Mbak Dona juga asik. Misal sebelum mulai pas siarannya, nanti kamu bilang ini ya, dicatetin dulu bilang ini. Nah itu menurut saya itu penyelamat. Soalnya bingung mau bicara apa kan. Nggak tahu. Terus Mbak Nadira asik banget, di sela-sela siaran sering ngobrol-ngobrol tentang perkuliahan, pengalamannya disampaikan, asik. Terus Mbak Anissa guyon los. asik semua. Oke. Kemudian terus malah Elsyam belum pernah siaran dengan Mas Yuda. pengen ya. Kalau dari Kiki gimana? Kiki tadi udah Dona jadi nggak fokus karena tadi Tito bilangnya katanya ini sama aku grogi ya. Oke, berarti dari versi kalian masing-masing di sini rata-rata para penyiarnya memang asik ya. Iya, Juga seru-seru. mengayomi, jadi nggak membiarkan kalian terjun sendiri gitu kan. Jadi ngajarin dulu lain sebagainya. Nah kalau tentang studionya, menurut kalian gimana? Studionya bagus. Adem, Dingin ya. beda dari yang lain sih. Gimana beda dari yang lainnya? Kalau gimana? yang lain itu yang aku tahu sendiri tuh, studionya nggak seluas Merapi Indah. Oke. Gitu. Nyaman. Jadinya nyaman ya. Nyamannya bukan buat tidur tapi ya. itu. Oke. Kalau dari Marisa? Dari Marisa sama. Kalau sama yang lainnya, kalau dilihat dari Instastory gitu, Merapi Indah tuh yang paling luas gitu. Oke. Nyaman. Berarti ketika kalian berada di studio Radio Merapi Indah memang merasa nyaman ya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Kalau dari kondisinya sehari-harinya kan kalian di sini ya, Iya. mulai dari jam 10 sampai jam 4 ya. Nah, di sini gimana? Orang-orangnya maksudnya kekeluargaannya atau apa? Mungkin ada poin-poin sendiri nggak dari Pasya? Yang lain dulu deh. Ya udah, dari Kiki dulu. Ya, Gimana? dari aku ya, kekeluargaan di sini mungkin sangat erat banget sih. Oke. Kami yang baru datang mungkin belum tahu dari sifat-sifat karakter kita gitu, yang baru datang udah disambut segitunya gitu. Oh, di sini welcome banget lah orangnya gitu. Sambutnya gimana? Ya kayak berasa di rumah sih, kayak nggak di tempat PKL lah, kayak ketemu Bu Ida seperti ibu sendiri. Nanti juga di sini banyak banget, nanti yang bawa makanan cuma langsung boleh dikasih meja, ini siapa aja yang boleh makan. Nah itu kan kayak di sini enak banget gitu. Oh ya, enak ya. Iya. Berarti ya dari hal-hal kecil membuat kita nyaman, bahwasanya kita bekerja tapi nggak bikin kita tertekan gitu intinya bener banget. ya. Kalau dari Tito gimana? Apa ya Mbak?
Kalau di sini tuh ya kayak ini tadi istilahnya kita itu kopen gitu di sini. Nggak ditelantarin. Oke. Bahasanya itu. Dari Elsyam? Ya sama kurang lebih sama dengan teman-teman sih. Di sini merasa dihargai banget, Mbak. Oke. Walaupun kita mahasiswa pendatang hanya PKL, tapi merasa dihargai banget. Berarti poin tersendiri ya Iya, buat Elsyam bener. ya. Yuk dari Pasha yuk, tadi katanya dilempar, sekarang udah punya jawaban pasti. Sampai. Berasa kayak dipeluk aja gitu. Oke, bisa kayak dipeluk, diayomi ya. Berarti di sini nggak ada istilah mereka masih baru atau Iya. apa, semuanya sama dan bareng-bareng gitu ya. Dari Marisa? Betul kata Pasha sama temen tadi, kayak berasa diayomi. Mungkin karena kita di sini paling muda, jadi berasa kayak dianggap. Jadi ya, Anak gitu ya. Oke. Timong, ya. ya. Oke. Udah ngobrol banyak banget nih Mitra Merapi, gimana mereka ada di Radio Merapi Indah dan lain sebagainya. Nah, sebelum podcast ini nanti Dona akhirin, Dona pengen tahu aja nih dari Tito apa ya kayak hal-hal yang bikin Tito di Radio Merapi Indah itu nyaman. Ya itu tadi Mbak, kekeluargaannya itu. Kekeluargaannya ya. Nah, Mungkin langsung bisa dikasih ini nggak close statement menurut Tito? Close statement itu apa? Itu pernyataan penutup. Jadi mungkin menurut Tito Radio Merapi Indah kedepannya harus seperti apa, harapannya gitu. Buat Radio Merapi Indah kedepannya harapannya semoga semakin semakin maju lah. Oke. Kalau semakin baik lagi kan pasti iya. Ya. Ya gitu. Oke. Lanjut dari Elsyam. Statement ya, tetap mempertahankan yang sudah ada dan tetap terus maju ke depan. Oke. Dari Kiki. Ya dari aku sendiri buat Radio Merapi Indah untuk kedepannya itu semoga Radio Merapi Indah semakin sukses dan tetap berkarya dan karya-karyanya itu bisa bermanfaat bagi semua orang gitu. Oke. Dari Pasha. Dari Pasha, semoga Radio Merapi Indah banyak rezeki. Amin. Amin. Udah? Atau ada lagi? Itu dulu. Oke. Lanjut dari Marisa. semoga Radio Merapi Indah terus bisa berkarya sampai kapanpun itu, karena bisa jadi buat kenang-kenangan kita juga. Di sini kita ntar di-upload semua ya. Oke. Jadi buat kenang-kenangan, makasih banget buat Radio Merapi Indah karena udah terima kita di sini dengan baik gitu. Oke, walaupun kalian sudah di bagian akhir berarti ini ya, Iya. udah di puncak kalian melakukan segala kegiatan dari pertama masuk, terus kemudian tugas-tugas tadi yang ada gitu kan. Jangan jadikan ini ya yang terakhir. Iya. Jadi nanti boleh main-main ke Radio Merapi Indah kalau misalkan Iya, lagi pergi kemana bisa mampir. Karena kan kalau misalkan kalian sudah masuk ke Radio Merapi Indah itu nantinya sudah bisa dianggap menjadi keluarga Radio Merapi Indah. Oke, luar biasa sekali Mitra Merapi yang berbahagia. Tadi di sini Dona udah ngobrol banyak sama Tito, sama Elsyam, kemudian ada Kiki, Pasha dan juga Marisa tentang gimana mereka menjalankan kegiatannya PKL di Radio Merapi Indah. Dan saat ini Dona harus segera mengakhiri karena memang sudah banyak ya yang kita bahas ya. Iya. Terima kasih banget pokoknya buat Tito, buat Elsyam, buat semuanya. Semoga kalian bisa menjalankan rutinitas seperti biasa nantinya, bisa mencapai juga apa yang kalian inginkan. Dan semoga apa yang kalian dapat di Radio Merapi Indah itu menjadi bekal untuk kalian melaju lagi di masa depan. Amin. Amin. Oke, terima kasih Mitra Merapi yang berbahagia. Kalau begitu saya Dona Larusia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.